Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku siswa baru SMK Negeri Kepasen, program keahlian teknik bodi otomotif yang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, dijauhkan dari COVID-19, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri Kepasen tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan acara ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, tidak ada halangan apapun. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibnu Sudibyo SPD, tugas jabatan guru sebagai Ketua Program Keahlian Teknik Bodi Otomotif. Alamat Aji Barang Kulon, RT 02 RW 11 Aji Barang, Banyumas. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan informasi mengenai program keahlian teknik bodi otomotif SMK Negeri Kepasen yang kita cintai ini. Dan misi program keahlian teknik bodi otomotif. Visi: melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknik bodi otomotif. Misi: mendidik tenaga teknisi perbaikan bodi otomotif yang kompeten, handal, dan mampu bersaing di dunia usaha dan industri. Saya akan memperkenalkan tenaga pengajar jurusan teknik bodi otomotif SMK Negeri Kepasen. 1. Ibnu Sudibyo SPD, mengajar pengecatan. Bapak Ratmiko Catur Wahyudi SPD, mengajar perbaikan interior. Bapak Mustalikin SPD, mengajar simulasi digital. Bapak Nasarudin SPD, mengajar gambar teknik. Bapak Novi Kurniawan SPD, mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Bapak mengajar panel bodi. Bapak Andi Febianto SPD, mengajar kelistrikan bodi, dan Bapak Fandi Anggar Prakoso SPD, mengajar pekerjaan dasar teknik otomotif. Kemudian selayang pandang program keahlian teknik bodi otomotif. Program keahlian teknik bodi otomotif adalah salah satu kompetensi dari teknik otomotif. Dalam program keahlian bodi otomotif ini, titik beratnya mempelajari tentang bodi kendaraan. Pada suatu kendaraan dapat kita pelajari menjadi beberapa bagian, antara lain: 1. Mesin atau engine. Mesin merupakan alat yang merubah sumber tenaga, baik itu tenaga panas, tenaga listrik, tenaga air, tenaga angin, ataupun sumber tenaga lainnya menjadi tenaga mekanik atau tenaga gerak. Mesin berfungsi sebagai penggerak agar kendaraan dapat melaju. 2. Kelistrikan mesin. Kelistrikan mesin merupakan bagian dari sistem yang berfungsi untuk menyediakan arus tegangan tinggi yang akan digunakan untuk proses pembakaran di dalam mesin yang nantinya akan menghasilkan tenaga. 3. Sasis. Sasis merupakan bagian sistem yang berfungsi sebagai pengendali laju kendaraan yang terdiri dari rem, kemudi, rangka, pemindah tenaga atau kopling, dan transmisi. 4. Bodi kendaraan. Bodi kendaraan merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat pemasangan berbagai macam komponen seperti tempat duduk, pintu, kaca, atap, dan lain-lain. Kemudian fasilitas bengkel dan bodi otomotif. Yang pertama adalah bengkel kerja bangku. Di dalam bengkel ini kalian nanti akan diajarkan untuk praktek. Salah satunya adalah proses pengeboran, pemotongan, dan pengikiran, sehingga nanti akan dapat membuat suatu benda kerja, misalnya seperti palu, baut, dan lain-lain. 2. Bengkel perbaikan bodi. Di dalam bengkel ini nanti kalian akan diajari atau mempelajari
pekerjaan-pekerjaan dasar dari bodi otomotif, antara lain pekerjaan pelepasan panel dari kendaraan, misalnya melepas pintu, melepas engine hood, melepas kap mesin, dan lain-lain. Kemudian melakukan proses perbaikan panel. Misalnya terjadi kerusakan akibat benturan, maka di dalam proses perbaikan bodi ini akan dilakukan dengan pekerjaan dengan menggunakan teknik-teknik yang dipakai, antara lain palu doli, hot shrinking, pemotongan panel, dan lain-lain. Yang ketiga, bengkel pengecatan. Di dalam bengkel ini nanti kalian akan diajari untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, antara lain melakukan proses pembersihan ke panel dari karat. Kemudian yang berikutnya melakukan proses aplikasi primer. Fungsinya adalah untuk melapisi panel itu dari munculnya karat. Kemudian aplikasi dempul. Dempul berfungsi untuk menutup pori-pori yang ada pada panel dan juga untuk meratakan panel. Kemudian berikutnya adalah melakukan proses aplikasi surfacer. Kemudian setelah surfacer dilakukan proses pengecatan. Pengecatan selesai, dilanjut dengan pekerjaan aplikasi top coat atau aplikasi clear, dan yang terakhir adalah memoles. Kemudian peralatan bengkel yang ada di dalam bengkel bodi otomotif, yang pertama adalah kompresor. Kompresor udara ini berfungsi untuk menaikkan tekanan udara agar nanti tekanan cukup tinggi untuk melakukan proses pengecatan. Kemudian yang berikutnya ada mesin las CO2. Mesin las ini digunakan untuk melakukan proses perbaikan atau penyambungan panel yang mengalami kerusakan. Ada mixing jet. Ini merupakan alat yang berfungsi untuk melakukan proses pengoplosan atau pencampuran warna. Hal ini sangat penting sekali bagi bengkel bodi otomotif, di mana ada pekerjaan yang harus dapat dilakukan untuk melakukan proses pencampuran warna sehingga nanti dapat menghasilkan warna yang sama dengan perbandingan tertentu. Kemudian berikutnya adalah spray gun. Spray gun yang pertama yang paling kanan itu adalah spray gun model suction atau umpan hisap. Kemudian yang kedua spray gun model gravity. Berikutnya adalah alat peraga kelistrikan bodi otomotif, di mana di dalam panel ini akan digunakan untuk simulasi latihan untuk merakit atau merangkai lampu-lampu yang ada pada kendaraan. Dan yang berikutnya adalah spray boot. Spray boot merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk bodi otomotif, di mana fungsi dari spray boot adalah sebagai tempat atau ruang untuk melakukan proses aplikasi cat, baik itu aplikasi cat dasar ataupun aplikasi cat warna. Untuk jurusan bodi otomotif, di mana nanti akan mempunyai peluang kerja yang salah satu adalah dapat bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, contohnya seperti Astra Honda Motor, Toyota Astra Motor, Astra Daihatsu Motor, dan lain-lain. Yang kedua, kalian nanti bisa bekerja di bengkel-bengkel body repair yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah peluang berwirausaha. Dalam kurun waktu 3 tahun belajar di SMK Kebasen ini, maka kalian mempunyai kemampuan untuk melakukan perbaikan dan pengecatan bodi. Yang sebelumnya bodi kendaraan rusak, kusam, banyak goresan, maka dengan tangan kalian sendiri nantinya bisa merubah kendaraan itu menjadi seperti baru kembali
dan tentunya nilai jualnya akan menjadi tinggi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan MPLS hari ini. Semoga informasi ini dapat dipahami dengan baik, bermanfaat bagi kalian untuk memulai belajar bersama kita di program keahlian teknik bodi otomotif. Diharapkan nantinya dapat menyerap ilmu yang kami berikan dan berguna di masa depan kalian. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.